Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhardini Hikmah. Saya mengajar di SMPN 27 Padang, Sumatera Barat. Saya merupakan peserta PPG Daljab Kemenak 2024 dengan LPTK UIN Sunan Kalijaga. Coba lihat dulu sampah-sampah yang ada di sekitar Ananda. Jadi kita pastikan kalau kita belajar itu kita merasa nyaman. Selesai, silakan masuk. Mulai pembelajaran kita hari ini doa ya. Silakan, siapa yang akan memimpin doa? Kapir, silakan siapkan. Tema siap. Background mulai. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Zaki, habis, skip ya. Aira, Nabila. Baik, anak-anak ibu semuanya. Untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan materi bab 3. Silakan mulakan bukunya, buku LKS-nya, buku paketnya, buku tulisnya, dan alat-alat tulisnya yang lain. Materi kita tentang salat mencegah perbuatan keji dan salah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada salat di rumah? Ada. Tadi sudah di absen. Ternyata masih banyak yang salatnya bolong-bolong. Kita sudah melakukan kesepakatan ya. Masih ingat? Hari ini siapa yang salat subuh pagi tadi? Cuma 12 orang. Silakan turun tangannya. Kenapa tidak salat subuh? Terlambat bangun tidur katanya. Orang azan kita sudah bangun. Orang yang selalu salatnya tepat waktu, ciri-ciri orang yang disiplin. Ingat. Nah, sekarang materi kita kan tentang salat nih, makna salat. Jadi salat itu mempunyai makna yang besar. Peranannya penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi makanya salat itu tidak boleh ditinggalkan. Orang yang melalaikan saja kena hukum oleh Allah. Apalagi dia tinggalkan. Nanti akan dibagi beberapa kelompok, tapi sebelum itu ada kesepakatan belajarnya. Pertama, kelompok harus berpartisipasi. Satu. Ya. Yang kedua, setiap anggota kelompok harus bekerja sama dengan temannya. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Yang ketiga, harus disiplin dengan waktunya. Waktunya nanti akan dijelaskan. Kemudian di dalam kamu diskusi tidak ada yang berisik, karena waktu
namanya mempresentasikan hasil dari hasil kelompoknya. Harus awak hargai kawan-kawan, tidak boleh digala-galaan. Paham? Nah, ini baik. Jadi materinya tentang sholat tadi ya. Nanti anak-anak ibu akan ibu berikan nanti suatu gambaran cerita per kelompok. Nah, kemudian cerita tersebut itu sudah disediakan itu. Kemudian cerita tersebut kamu analisis. Kemudian ada pertanyaannya. Pertanyaannya itu nanti pertanyaannya itu yang akan kamu jawab masing-masing kelompok kamu. Kemudian kamu bacakan sesuai pertanyaan dan jawabannya. Bagaimana menurutmu kasus yang ada di cerita tersebut? Paham tuh? Nah, sebelum kita masuk pembagian kelompok, untuk apa sih kita belajar makna salat? Ada nampak bagi orang tuanya anaknya di SD sudah bisa salat, tapi ketika diperhatikan anak-anaknya tersebut banyak gerakan salatnya yang salah. Kadang-kadang dia ambil wudhu, anaknya tersebut, guru pun ada yang melihat seperti itu. Guru melihat ada anak murid ini kalau salat dia sering berolok-olok. Seperti kalau ibu lihat di pesantren Ramadan, kalau dia sudah salat duha, dia saling dorong-dorongan dengan teman-temannya. Pernah kamu alami itu? Pernah kamu lakukan itu? Berarti kalau seperti itu, dia tahu bahwa salat itu penting, wajib, tetapi dia tidak tahu maknanya. Maknanya itu berarti apa sih manfaat salat itu? Ada nggak pengaruhnya terhadap diri kita kalau kita salat? Nah, jadi itu nanti yang akan kita bahas. Mempunyai efek nggak? Kenapa begitu ditekankan sekali salat ini? Sebelum kita masuk materi ya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Kenapa kita harus belajar materi ini? Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan pembelajarannya adalah, bisa kamu lihat di sini nomor 1. Diharapkan anak-anak ibu semuanya dapat menjelaskan makna salat dari artinya. Salat itu apa sih artinya? Kemudian bukan artinya saja, tetapi kamu juga bisa mendeskripsikan bagaimana apa makna salat itu. Bagaimana maksudnya salat itu bisa dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tahu kamu apa perbuatan keji? Mungkar? Tahu? Apa tuh perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan yang positif atau negatif? Jadi Ananda harus bisa menjelaskannya, membedakannya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya diharapkan anak-anak ibu dapat menganalisis bagaimana salat mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu salat, ada salatnya tadi 4 tuh, 3, 2. Ada enggak punya pengaruh terhadap diri kita? Pasti ada. Ada orang setelah salat hatinya tenang, damai, ada rasanya beban besar hilang dari pundaknya. Iya enggak? Nah, jadi Ananda harus bisa melihat, merasakan bagaimana salat itu bisa mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak ibu bisa semuanya mempraktekkan. Tahu mempraktekkan? Perilaku positif yang sejalan dengan nilai-nilai salat. Artinya apa? Ketika Ananda nanti sudah belajar materi ini, yang ibu harapkan adalah adanya perubahan tingkah laku kepada diri kita. Jadi awak salat itu ada maknanya. Jadi bukan sekedar takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, bukan itu saja.
atau mangkonyo. Diharapkan setelah belajar ini anak-anak ibu semuanya ada kesadaran dirinya, bertambah pahamnya bahwa salat itu mampu menghindari dirinya dari perbuatan yang salah selama ini mungkin ada dia kerjakan. Anak ibu Anda berbuat baik pernah? Pernah. Berbuat buruk pernah juga? Pernah. Berarti sudah tahu mana perangai yang buruk, mana perangai yang salah. Nah, jadi kalau seharusnya kalau kita sudah salat harus tercermin sifat-sifat yang baik, karena salat itu dari judul kita mampu mencegah perbuatan yang buruk. Jadi ada 3 tujuan pembelajarannya ya. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita bagi dulu kelompoknya ya. Oke, kita dulu. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Nah, buku alat-alat tulis sudah lengkap? Ibu semuanya, suara tidak ada ya. Nah, tugas kita hari ini yaitu masing-masing kelompok diberikan. Sekarang ibu bagikan dulu. Berapa tuh? Tempat duduknya dua dengan temanya. Iya. Sudah? Dengarkan instruksinya, Juan. Tidak ada yang bicara nanti tidak jelas. Kalau ada yang mengecek tidak jale beko yang ibu sampai manga wak di setiap kelompok tuh. Di dalam kertas ini ada ilustrasi cerita masalah. Jadi Ananda pertama kali dulu baca dulu ceritanya ini. Ini kasus. Artinya ada masalah di dalam cerita ini. Jadi dibaca. Lihat halaman pertama. Halaman pertama itu apa yang kamu lihat? Cerita ada? Baca ceritanya. Kemudian analisis apa yang terjadi oleh Fitri itu. Yo, Fitri namanya. Mana terjadi di Fitri? Halaman 3 apa? Setelah kamu baca cerita itu, ada masalah di cerita itu, kamu jawab pertanyaan yang di tabel itu. Kan ada tuh kosong tuh. Isi sesuai dengan ceritanya. Bagi apanya ya? Ini yang menjawab pertanyaan kamu. Ya kalau membaca baca semuanya kan ada tuh. Setelah itu bagi nanti siapa yang akan membacakan. Bisa? Bisa. Nah, sekarang silakan kerjakan. Nah, silakan bekerja. Yang tidak mengerti boleh tanya sama ibu. Nanti tidak tahu apa yang dibuat. Jangan dia. Kamu lintas saja sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Iya. Ingat, kita konsisten dengan waktu ya. Setiap kelompok itu ada nilainya.
Tiga belum sudah? Alah. Apabila sudah selesai, berarti sudah ada perwakilannya yang akan membacakan hasil dari jawaban-jawaban yang ditanyakan di dalam soal-soal tersebut. Siapa yang mau membacakan kelompok satu? Nah, suaranya yang keras. Ya. Kelompok dua siapa yang membacakan? Satu. Kelompok satu. Dua. Kelompok tiga siapa yang membacakan? Nah, kelompok empat. Waktu untuk diskusi kelompok sudah habis. Kini saatnya kita untuk membacakan hasil dari kelompok kita masing-masing. Yang mana di dalam kelompok tersebut tadi diberi satu masalah, masalahnya sama, yaitu seorang Fikri namanya, seorang siswa SMP. Perangainya bisa dikategorikan akhlaknya sangat tidak baik. Tentu dia berlaku seperti itu banyak yang mempengaruhinya. Pertanyaannya, apakah si Fikri ini ada salat di rumah? Jadi di dalam narasi ceritanya ini ada masalah dengan perilaku Fikri. Kepada kelompok satu dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok satu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan LKPD. Yang dari anggota Juan, Aisyah, Nabila, Nuraini, Adil, dan Afif. Nabila. Itu apa dampak dari perilaku Fikri yang tidak melaksanakan salat? Jawab. Dampak dari perilaku Fikri yang tidak melaksanakan salat adalah ia menjawab kurang disiplin, tidak memiliki kontrol diri, serta sudah terlibat dalam perbuatan buruk seperti menyedeman, berbohong, dan melanggar aturan sekolah. Jadi apa tadi kesimpulannya, kenapa Fikri itu perangainya seperti itu? Karena tidak. Jadi salah satunya perangai Fikri seperti itu karena dia tidak sholat. Jadi emosinya tidak terkontrol. Nah, pertanyaannya apa yang kedua? Bagaimana sholat seharusnya menjaga Fikri dan Fikri dari perbuatan menyedet dengan berbohong dan melanggar aturan? Jawab. Sholat seharusnya menjadi keinginan dan pembimbing bagi Fikri untuk selalu ingat kepada Allah, menjaga hati dan berpikir berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Dengan melaksanakan sholat secara rutin, seseorang akan lebih mudah terhindar dari perbuatan buruk seperti memuji, berbohong, dan melanggar aturan dan disiplin. Dengan salat kita bisa disiplin dan terhindar dari sifat bohong. Nah, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ucapkan pada kelompok satu. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok dua untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok dua kita persilakan. Assalamualaikum Siap ya. Kelompok tiga. Nah, pertanyaannya apa tadi? Jika kalian adalah teman Fikri, ya, yang diceritakan tadi, kemudian kalau jika kalian adalah teman Fikri, bagaimana kalian mengingatkan Fikri tentang pentingnya salat? Nah, bagaimana menurut kelompok dua? Silakan. Saya adalah teman Fikri. Saya akan mencoba mengajaknya berbicara secara baik-baik dan mengingatkannya bahwa salat adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Saya juga akan mengajaknya salat bersama di musala dan menjadi contoh yang baik agar Fikri dapat bertindak dan untuk berusaha. Selain itu,
juga akan bicara dan kita pun akan dihargai orang. Bentuk kita dihargai orang adalah ketika kita bicara, orang itu melihat kita, oh ini ya. Jangan kita ngomong bulat. Jadi apa tadi peran temannya? Apa yang diupayakan temannya kalau dia seandainya berteman dengan Fikri? Jadi kalau ada teman kita seperti Fikri sifatnya, maka kita harus sebagai teman mengajaknya untuk sholat. Ya, ada lagi? Silakan tutup. Aplaus untuk kelompok 2. Jadi pertanyaannya yang dia jawab di sana adalah, kalau kita punya teman seperti Fikri, tidak salah, suka menganiaya hewan, ini semakin hari perangainya semakin menjadi-jadi, suka menganiaya teman yang lemah. Jadi awak tugas awak sebagai teman mengingatkannya. Kalau datang waktu salat, diajaknya salat, biar ada perubahan terhadap dirinya. Ada di sini yang seperti Fikri? Ada di sini yang tidak mau salat? Badan kita kecil, tetapi suara kita keras dan kita selalu energik dan bersemangat. Nah, silakan perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairan. Saya berasal dari suku Asalama. Kata saya adalah Ibnu, Danin, Aila, Asyifa, Rizka, dan Rifki. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok. Bagaimana sholat seharusnya mencegah dari banyak kerusakan? Apa pertanyaannya? Bagaimana sholat seharusnya mencegah diri dari perbuatan menginjak kerusakan? Jadi perangai Fikri ini bagaimana di sana? Suka berbohong ya? Ya. Silakan jawab. Jadi kesimpulannya apa? Jadi Fikri ini suka mengejek. Seharusnya bagaimana? Kita tidak boleh mengejek teman-teman kita. Kalau ada dia kurang. Jadi kalau kita tidak mengejek, seharusnya apa yang harus kita lakukan kalau teman kita punya kekurangan? Memberi teman kita apa? Semangat. Walaupun tiap-tiap kita ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi sholat itu mampu mencegah kita dari perbuatan tercela. Seharusnya kita mikirnya ke situ. Ada yang sampaikan lagi? Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Saya akan membacakan hasil diskusi. Pertanyaannya apa? Bagaimana sholat bisa mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Sholat dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan membantu menjaga disiplin, meningkatkan kesabaran, serta memberikan ketenangan hati dan jiwa. Seseorang yang rutin melaksanakan sholat akan lebih mampu mengendalikan emosi dan bersikap jujur, serta melakukan yang baik dengan orang lain. Sholat menanamkan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan pada Allah. Jadi kesimpulannya apa? Sholat dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan menanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Jadi kesimpulannya, dengan salat bisa membentuk seseorang meningkatnya ketakwaannya kepada Allah, sehingga dengan dia bertakwa
terhindar enggak dia dari perbuatan tercela? Ya. Tidak mau dia mengejek lagi, tidak mau dia lagi melawan ke gurunya. Kalau dinasehati, dia mau mendengarkannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing dari kelompok teman-temannya dalam memberikan jawaban-jawaban yang ada di dalam LKPD. Yang mana di dalam LKPD itu ada sebuah kasus di mana seorang Fikri, dia selama ini terkenal di sekolahnya tidak mempunyai perilaku yang baik. Ternyata ditanya oleh guru, dia sangat jauh sekali dari nilai-nilai agama, terutama tentang masalah salatnya. Ya, dia tidak pernah salat. Semakin hari perangainya di sekolah, semakin menjadi-jadi. Sama pula dengan ada teman kita di sini. Pertama dinasihati guru, 2 hari dia jerat, kemudian 1 hari kemudian dia kembali cabut dengan perangainya yang meningkat. Kemudian dilihat ternyata dia juga tidak salat. Dan ada pula anak-anak ibu yang rajin salatnya, juga terlihat dari hasil perilakunya sehari-hari. Pada umumnya anak-anak ibu yang salatnya konsisten, tahu konsisten? Teratur limo tapi dia kalau kita lihat perilakunya memang baik. Jadi artinya apa? Ternyata salat itu membawa kita ke arah jalan yang benar. Jadi salat itu bisa mengendalikan emosi kita, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, menyebabkan kita berpikir untuk selalu terarah kepada perilaku yang baik. Kadang-kadang kita salah, kemudian kita akan melakukan perbuatan yang salah. Secara tidak langsung kadang-kadang terpikir oleh otak kita. Apa yang terpikirkan? Kalau saya berbuat ini, nanti Allah melihat. Saya lagi sholat, tapi nanti orang yang memang dia sholat kok ramainya seperti itu. Ada yang berpikiran seperti itu? Ada. Berarti itu namanya dia kenal dengan dirinya. Iya enggak? Itu pengaruh salah yang besar terhadap diri kita. Itu maksudnya. Jadi secara tidak langsung salat itu memberikan kepada kita efek yang baik. Jangan kita seperti Fikri. Jadi di sini kita bisa melihat semakin hari banyak orang meninggalkan salat, apalagi remaja seperti kita ini, semakin menjadi-jadi perangainya. Semakin dinasihati oleh guru, semakin menjadi-jadi perangai Fikri. Nah, jadi kita jangan seperti itu. Jadi bisa kita mengambil pelajaran dari kasus Fikri ini. Kalau kita salat, anak-anak ibu ada salat? Ada. Tapi kan masih ada yang 4, yang 2, yang 3. Jadi mulailah dari sekarang manfaat salat yang sangat besar kepada diri kita. Kamu ingin sukses? Ya. Yang pertama, salat itu menjadikan kita disiplin. Artinya kita bisa menghargai waktu. Tapi pertemuan minggu depan, Ibu akan menjelaskan apa bentuk perbuatan keji itu dan apa bentuk perbuatan mungkar. Yang jelas, keji dan mungkar itu adalah perbuatan yang negatif yang tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada anak-anak ibu yang masih perangainya seperti Fikri, ini kan diambil contohnya ini anak SMP. Perbaikan aturan sekolah. Yang katamu Inyo sering tidak taat peraturan sekolah. Fikri jarang sekali terlihat melaksanakan sholat di musola. Di waktu zuhur, istirahat kedua, dia tidak pernah sholat. Bahkan saat waktu zuhur tiba, dia lebih memilih duduk di kantin bersama teman-temannya. Padahal waktu istirahat kedua sangat banyak ya. Dia lebih baiknya duduk di situ malam-malam, mengobrol dan bermain ponsel.
salah Fikri. Salah tidak ada hubungannya dengan diri saya. Kira-kira bagaimana jawabannya? Ada hubungannya dan salah ini dengan diri kita? Kita beragama Islam enggak? Iya. Jadi apa kata Fikri? Bu, saya tetap tidak bisa menjalani hari-hari saya seperti biasa. Tidak bisa dong. Guru itu terdiam mendengar jawaban Fikri. Melihat bagaimana Fikri sudah sangat jauh dari nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa yang muslim. Jadi kalau kita seorang muslim, sholat itu ada hukumnya wajib. Kenapa Allah menyuruh kita? Kamu pernah mendengar kisah Rasulullah menyebut salat? Ketika Rasulullah disuruh oleh Allah untuk kewajiban salat 50 rakaat, ketika Rasulullah akan menyampaikan kepada umatnya kalau salat itu 50 rakaat, terpikir oleh Rasulullah, melaksanakan 50 rakaat satu hari. Akhirnya diberikan dispensasi, diberikan kekurangan, akhirnya menjadi 5. Tapi yang 5 itu masih tinggal oleh kita semua. Jadi kenapa sangat diwajibkan? Ternyata salat itu memberikan pengaruh terhadap diri kita, mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, dari perbuatan yang buruk, dan kemudian kalau kita salat akan lahirlah sifat-sifat yang baik lainnya, seperti disiplin, bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Kalau kita sadar bahwa salat itu baik, itu adalah wajib, berarti kita penuh melakukannya dengan rasa tanggung jawab. Kalau kita melakukan salatnya tepat waktu, berarti kita sudah disiplin, menghargai waktu. Jadi setiap hari kita harus salat. Jadi anak-anak ibu yang masih salatnya bolong-bolong, mulailah untuk meningkatkan salatnya 5 dalam sehari. Itu tidak ada tawarannya. Kalau tidak mampu kamu salat berdiri, kamu boleh duduk. Dia dinikmati oleh Allah keringanan. Ya dah. Nah, jadi itulah kesimpulan kita pembelajaran hari ini tentang diskusi kita mengenai salat dapat mencegah perbuatan keji dan kesalahan. Jadi bagaimana? Seru nggak pembelajaran hari ini? Jadi kalau ada teman kita seperti Fikri, tolong kita ajak ke jalan yang benar. Nampaknya yang salah, kita ajak dia ke salah. Nah, model itu kita kalau berteman baik. Paham? Kalau ada teman perempuan pernah yang salah, diajaklah ya, dinasihati, tapi dengan bahasa yang baik. Kita sudah refleksi juga. Saatnya kita mengerjakan lempar soal. Ya. Ya. Objektif. Ya. Nah, sekarang kerjakan latihan ini. Masing-masing kamu tulis namanya. Bu.
salam.